Di sebuah pemandian umum, seorang pria sedang berdam. Tanpa dia sadari, kakinya tiba-tiba melepun, dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya terbakar, padahal tubuhnya berada di dalam air. Rekan pria itu pun datang, dan terkejut melihat rekannya, karena merasa situasi korban sangat aneh. Polisi pun memanggil seorang dukun. Dukun itu adalah Andi. Baru sebentar memeriksa ruangan itu, Andi sudah tahu penyebab insiden tersebut. Lalu tiba-tiba, polisi yang datang bersama Andi bertingkah sangat aneh. Semua yang ada di sana ketakutan. Andi pun bergegas, menarik tangan polisi itu, dan menguncinya di ruangan uap. Saat polisi itu ditahan di ruang uap, Andi menyiapkan 2 ekor ayam untuk dilemparkan ke ruangan uap. Dirasa kurang efektif, Andi menambahkan petasan ke dalam ruangan tersebut. Roh jahat pun akhirnya keluar. Para polisi yang ketakutan langsung bersembunyi. Roh itu bercerita kepada Andi bahwa dia mati bersama keluarganya karena dibakar oleh para preman, dan dia ingin membalaskan dendamnya. Andi berkata kepada si roh jahat bahwa dia tidak bisa membalaskan dendam si roh jahat. Roh itu pun berkata, jika Andi tidak membantunya, maka Andi yang akan mati, menggantikan para preman. Roh ini terus mengikuti Andi, bahkan membuat Andi mengalami kecelakaan, dan merasuki banyak orang yang ada di sekitar Andi. Roh itu masih mengancam Andi untuk membantunya membalas dendam. Akhirnya Andi mencari si preman, dan ditemukan si preman sudah menjadi kakek tua lumpuh. Andi tidak bisa membunuh kakek tua ini, tapi roh jahat juga tidak menyerah. Ketika Andi sedang melewati terowongan, tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Roh jahat itu datang menemui Andi. Andi tidak takut, karena dia memiliki banyak pengikut. Kemudian para roh saling menyerang, tapi roh milik Andi sangat lemah, dan tidak bisa mengalahkan roh jahat. Para roh milik Andi pun lari ketakutan. Kemudian roh jahat itu mengancam Andi lagi, bahwa Andi dan keluarganya akan mati jika si kakek preman tidak mati dalam 3 hari. Andi sangat gelisah, memikirkan keluarganya yang terancam. Andi pun mulai mencari tahu mengenai masa lalu roh jahat. Dibantu oleh beberapa rekannya, mereka menemukan nama dan keluarga dari roh jahat itu. Andi pun memikirkan suatu rencana. Dia akan masuk ke dunia arwah untuk mencari istri roh tersebut, dan meminta istri dari roh jahat untuk membujuk roh jahat agar melepaskan dendamnya. Tapi bagi seorang manusia, tidak mudah untuk masuk ke dunia arwah. Andi harus terlebih dahulu membuka jalannya dengan cara berpura-pura mati. Roh jahat terus menghindari Andi, tapi tidak berhenti menyakiti keluarga Andi. Karena keadaan terdesak, Andi langsung memutuskan untuk berpura-pura mati, agar dia bisa pergi ke dunia arwah. Saat Andi sampai di dunia arwah, ada banyak roh yang menyerangnya. Tiba-tiba dia mendengar seseorang bernyanyi. Secara perlahan dia mengikuti suara itu. Dia pun melihat arwah ibunya, Andi, yang sudah mengalami kematian. Tidak lagi mudah dikelabui. Dia tahu, di dunia arwah ada banyak arwah